Paus Fransiskus, SJ, merupakan anak tertua dari 5 bersaudara yang lahir dari seorang bapak, Mario Jose Bergoglio dan ibu, Regina Maria Sivori. Ia lahir di Flores, Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember 1936, dengan nama George Mario Bergoglio. Ia adalah anak paling tua dari 5 bersaudara. Satu-satunya saudara Paus yang masih hidup hingga kini adalah adiknya, Maria Elena Bergoglio yang lahir pada tahun 1948. George Bergoglio kecil bersekolah di SD de la Misericordia, Buenos Aires. Pada saat itu, dia kerap dihukum, mulai dari harus naik turun tangga sekolah hingga dihukum untuk membaca dan menghafal tabel perkalian. Teman satu sekolahnya dahulu, Marta Rabino yang kini menjadi biarawati, bahkan berujar, dia seperti setan kecil, sangat nakal, seperti anak laki-laki kebanyakan. Siapa yang menyangka kalau dia akan menjadi paus, tambahnya sambil mengenang kelakuan George Bergoglio kecil sambil tersenyum. Keluarga George Bergoglio yang tinggal di wilayah Flores, Argentina dikenal sangat religius dan rutin beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Ibunya sangat religius dan taat beribadah. George Bergoglio banyak belajar dari ibunya. Saat George Bergoglio sekolah semasa kecil, ia memiliki sejumlah suster yang mendidiknya dengan baik dan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Salah satunya adalah Suster Rosa yang merupakan guru pertamanya. George Bergoglio rutin mengunjungi Suster Rosa, bahkan setelah dia menjadi seorang kardinal Argentina. Terakhir kali dia mengunjungi Suster Rosa ketika meninggal pada tahun 2012, dengan usia 101 tahun. Selain Suster Rosa, ada satu suster lagi yang mempunyai pengaruh besar dalam hidupnya, yakni Suster Dolores, yang merupakan guru katekisasi, pengajaran agama Nasrani. Ketika Suster Dolores meninggal dunia, George Bergoglio bahkan menangis semalaman saat berdoa malam. George Bergoglio menghabiskan masa kecilnya di Flores, Buenos Aires, Argentina. George Bergoglio bersekolah di sekolah menengah teknik, dan lulus sebagai sarjana teknik kimia. Memanfaatkan keilmuan yang diperoleh, dia menghabiskan beberapa tahun bekerja pada bagian makanan laboratorium Hiketier Bachmann. Sebelum bekerja sebagai teknisi kimia, George Bergoglio pernah bekerja sebagai penjaga bar dan sebagai petugas kebersihan penyapu lantai. Ketika George Bergoglio muda masih berusia 21 tahun, dia menderita pneumonia yang mengancam jiwa dan 3 kista, hingga pada akhirnya sebagian paru-parunya harus dipotong. George Bergoglio merupakan pendukung fanatik klub sepak bola San Lorenzo de Almagro. Dia juga diketahui menyukai musik tradisional Argentina dan Uruguay, serta penggemar tarian tango. George Bergoglio memperoleh wahyu dan seberkas sinar terang panggilannya, serta terinspirasi untuk menjadi imam ketika sedang dalam perjalanan untuk merayakan hari musim semi. Pada saat itu, dia melewati sebuah gereja, kemudian mengaku dosa yang diilhami oleh seorang pastor. George Bergoglio belajar di Seminari Keuskupan Agung, Seminari Immaculada Concepción, di Villa Devoto, Buenos Aires, dan setelah 3 tahun, masuk Serikat Yesus sebagai novis. George Bergoglio bergabung sebagai calon anggota kongregasi religius atau seorang novis, yakni Serikat Yesus pada tanggal 11 Maret 1958. Sebagai seorang novis Yesuit, dia mempelajari ilmu humaniora di Santiago, Chili. George Bergoglio bercerita bahwa sebagai seorang seminaris di masa mudanya dahulu, dia pernah menyukai seorang gadis yang dia jumpai, dan sempat bimbang untuk melanjutkan karir religiusnya. Setelah masa novisiatnya di Serikat Yesus selesai, George Bergoglio pada akhirnya secara resmi menjadi Yesuit, ketika ia mengikrarkan kaul awal sebagaimana lazimnya, kaul kekal, kemiskinan, kesucian dan ketaatan seorang anggota ordo, pada tanggal 12 Maret 1960. Pada tahun 1960, George Bergoglio memperoleh lisensi dalam bidang filsafat dari College Maximus of San Jose di San Miguel, Provinsi Buenos Aires, dan pada tahun 1967 George Bergoglio memulai studi teologinya di Fakultas Filsafat dan Teologi San Miguel.
George Bergoglio ditahbiskan menjadi imam Katolik pada tanggal 13 Desember 1969, dan menjalani panggilan spiritualnya dengan menjadi pastor di San Jose de Flores Basilica, tempat kelahirannya. George Bergoglio selanjutnya menyelesaikan tahap terakhir pelatihan spiritualnya sebagai seorang pastor Katolik Yesuit, termasuk kaul kepatuhan keempat untuk misi pada tanggal 22 April 1973. Pada bulan Juli 1973, ia diangkat sebagai pemimpin provinsi dari Serikat Yesus di Argentina, untuk masa jabatan 6 tahun dan berakhir pada tahun 1979. George Bergoglio kemudian diangkat menjadi uskup pada tahun 1992, dan ditahbiskan pada 27 Juni 1992, berkarya membantu Kardinal Antonio Quarasino sebagai uskup agung Buenos Aires. Selanjutnya, George Bergoglio menjadi uskup agung Metropolitan Buenos Aires, menggantikan Kardinal Antonio Quarasino yang meninggal pada tanggal 28 Februari 1998. Pada 21 Februari 2001, Paus Yohanes Paulus II mengangkat uskup agung George Bergoglio menjadi kardinal dengan gelar Kardinal Imam San Roberto Bellarmino, sebuah gereja yang dilayani oleh Yesuit, dan dia secara resmi dilantik di gereja itu pada tanggal 14 Oktober 2001. Ketika Paus Benediktus XVI mengundurkan diri pada 28 Februari 2013, Konklav Kepausan memilih Kardinal George Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret 2013. Kardinal George Bergoglio mengungkapkan kekagumannya pada Santo Fransiskus dari Assisi, yang pada akhirnya untuk pertama kalinya seorang paus memilih nama Fransiskus. Paus Fransiskus, SJ, Paus Gereja Katolik ke-266, adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Pada 12 April 2024, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengonfirmasi rencana kunjungan Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024. Kehadirannya yang selalu ditunggu-tunggu di Indonesia adalah berkaitan dengan pemberian berkat dan pesan moral dari Paus. Pemberian berkat dan pesan moral dari Paus merupakan salah satu alasan Paus Fransiskus dielu-elukan kehadirannya oleh umat Katolik di bumi Indonesia. Kunjungan Paus ke Indonesia memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik, namun juga bagi seluruh umat beragama. Kunjungan ini diharapkan akan memperkuat pesan toleransi, persatuan dan perdamaian dunia. Indonesia menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungannya ke kawasan Asia Pasifik, untuk selanjutnya berkunjung ke Papua Nugini, Timor Leste dan Singapura. Kedatangan Paus Fransiskus merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh umat Katolik Indonesia, mengingat kunjungan terakhir Bapa Suci ke Indonesia dilakukan tahun 1989 saat Gereja Katolik Roma dipimpin Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Paus Paulus VI mengunjungi Indonesia pada tahun 1970. Ketika berbicara mengenai kepemimpinan Paus Fransiskus, umumnya kita hanya menyebut Paus dari Vatikan. Pengertian tahta suci dan negara kota Vatikan merupakan dua hal berbeda. Tahta suci adalah yurisdiksi episkopal dari Paus, tahta keuskupan tertinggi dalam Gereja Katolik dan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Tahta suci yang bertindak dan berbicara atas nama seluruh Gereja Katolik dan sebagai subjek hukum internasional merupakan entitas berdaulat. Dalam kunjungan kenegaraan sebagaimana direncanakan ke Indonesia, Paus Fransiskus lebih dalam kapasitas sebagai kepala negara dari tahta suci. Meski demikian, Vatikan menyebut kunjungan Paus sebagai The Apostolic Journey of Holy Father to Indonesia. Di sini, kunjungan Paus dimaknai sebagai kehadiran Paus di tengah umatnya. Dua dimensi kunjungan yang saling berkaitan. Tahta Suci adalah salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pembukaan misi diplomatiknya di Jakarta pada tingkat Apostolic Delegate telah dilakukan pada tahun 1947. Kemudian, hubungan diplomatik secara resmi dibuka pada tahun 1950.
Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik, memiliki pengaruh besar bagi umat Katolik di dunia, baik secara rohani, duniawi, maupun kombinasi keduanya. Pada tataran Gereja Katolik, struktur hierarki gereja di seluruh dunia mulai dari tingkat keuskupan hingga ke tingkat komunitas awam, berada di bawah koordinasi seorang paus. Paus Fransiskus mempunyai pengaruh spiritual terhadap lebih dari 1,2 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Dalam kunjungannya, selain pemberian berkat dan pesan moral bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Katolik, Paus berkenan menyampaikan beberapa isu yang berhubungan dengan perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama, serta lingkungan hidup. Kunjungan Paus ke Indonesia kali ini membawa misi terhadap perdamaian dunia. Hal itu diwujudkan melalui perhatian dan dukungan moral secara aktif terhadap masyarakat dunia, dengan jalan mempererat persatuan dan persaudaraan umat manusia, yang sejalan dengan ensiklik Fratelli Tutti, atau Kita Semua Adalah Saudara, dan sejalan pula dengan Konstitusi Indonesia yang menyatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Paus Fransiskus berpendapat bahwa perdamaian dunia selalu mungkin bisa terwujud. Di samping perdamaian dunia, perhatian besar Paus Fransiskus saat ini tertuju pada pentingnya kerukunan antar umat beragama. Hal ini tercermin dari Deklarasi Persaudaraan Umat Manusia bagi Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama atau dikenal sebagai Deklarasi Abu Dhabi, yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmad El-Tayeb, Imam Besar Al-Azhar, pada 4 Februari 2019. Deklarasi ini sangat relevan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang beragam dalam hal penganut agama. Khusus kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini, penguatan kerukunan hidup antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting. Kemajemukan agama di Indonesia harus diasumsikan sebagai keniscayaan sekaligus anugerah Tuhan yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia perlu pula dimaknai sebagai seruan moral bagi Indonesia untuk meningkatkan upaya merawat lingkungan hidup. Pandangan Paus Fransiskus terhadap lingkungan hidup dapat dirujuk melalui ensiklik Laudato Si, di mana Sri Paus mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tidak terkendali. Laudato Si merupakan ensiklik apostolik pertama yang membicarakan bumi sebagai rumah bersama. Dalam implementasinya, semua komponen bangsa perlu berupaya optimal, misalnya dengan jalan menata lingkungan, mengendalikan pencemaran, melindungi konservasi sumber daya alam, serta mengendalikan kerusakan lingkungan. Juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Romo Thomas Ulun Ismoyo mengatakan bahwa Paus Fransiskus dijadwalkan mempersembahkan misa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ketika berkunjung ke Indonesia, dengan topik yang mengusung tema, Faith, Fraternity, Compassion, atau Iman, Persaudaraan, Bela Rasa. Acara di stadion akan didahului dengan berkeliling menggunakan mobil dalam rangka menyapa umat yang hadir sebelum misa dimulai. Tak hanya menggelar misa di Stadion Gelora Bung Karno, Paus juga dijadwalkan mengunjungi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, berjumpa dengan para rohaniwan Katolik di Gereja Katedral Jakarta, hingga bertemu dengan para tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan Paus Fransiskus dengan tokoh lintas agama dipandang penting mengingat pemimpin agama di Indonesia memiliki peran signifikan dalam membentuk kesejahteraan sosial, keadilan dan Indonesia yang lebih baik. Paus Fransiskus juga diagendakan berjalan melalui terowongan silaturahmi, lorong yang menghubungkan katedral dengan Masjid Istiqlal, untuk memimpin pertemuan antar umat beragama di Istiqlal, Jakarta, pada 3 September 2024. Pertemuan itu diperkirakan dihadiri oleh pemimpin 6 agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selamat datang Bapak Suci Paus Fransiskus.